Kok biru sulit? Itu apa? Kaos biru. Gue nyari apa dong kaos biru? Panel. Ini pas banget 28 Oktober. Pas Sumpah Pemuda. Bajunya udah semangat banget. Udah El. Oh, mana ya tapi gue ya? Ini gue silent. Tumbas. Udah El. 1, 2, 3. Scene 1 boy, take 1. Mark. Shalom, sampai hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh berjumpa di ibadah di awal minggu ini. Kita percaya hari ini kita mengalami berkat Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa segala kebaikan Tuhan, saatnya Tuhan berfirman bagi kami sekalian. Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasih dimanapun berada, sebentar lagi ya kita akan memasuki bulan November sebagai bulan doa dari gereja kita, gereja Indonesia Jemaat Berpenyuh menjadikan bulan November sebagai bulan doa. Mari kita akan belajar pada pagi hari ini syarat utama dan persiapan diri dalam peperangan rohani. Kita akan tentang peperangan rohani. Tema kita hari ini tentang peperangan rohani. Yang pertama, ketika kita memasuki peperangan rohani, hidup kita harus lurus. Seperti pesan Tuhan kepada Yosua, pasal 3 ayat 5. Di situ Tuhan bicara kepada Yosua akan memasuki tanah Kanaan. Tuhan berkata, Allah berkata kepada Yosua, berusahalah hari ini, sebab besok aku akan melakukan perkara yang besar. Kau akan melakukan perkara yang besar. Jadi hari esok yang akan kita hadapi ditentukan hari ini ketika kita hidup kudus. Yang kedua harus dipenuhi Roh Kudus, bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudus. Di Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, kita harus menuju Roh Kudus. Karena pergumulan masalah yang kita hadapi sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, atau sepanjang bulan, atau sepanjang tahun, ya, selalu akan ada ya kasus-kasus tertentu yang begitu sulit untuk diselesaikan. Masalah rumah tangga, keluarga, pelayanan, pekerjaan, bisnis, di marketplace kita akan menemukan ada kasus-kasus tertentu yang sulit kita hadapi. Nah, disitulah kita butuh peran Roh Kudus. Sebab itu yang membuat kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Galatia pasal 5 ayat 6 dan 18, ya, silakan dibaca. Ya, hiduplah oleh Roh, maka ya kita akan dipimpin oleh Roh. Sebab itu ya, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, minta minyak yang baru, urapan yang baru, minyak yang baru. Jangan pakai minyak yang lama. Kita butuh minyak yang baru. Tetapi di awal bulan ini, di awal minggu ini, di awal hari ini, di saat kita berada, kita minta sama Tuhan. Urapi hidup, urapi Tuhan. Minta minyak peranan yang baru. Para pelayan Tuhan minta minyak peranan yang baru. Sehingga pelayanan kita, peranan kita melihat ada perkara-perkara yang besar. Yang keempat, dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18, Efesus 6 ayat 11 sampai 18, ya kita harus mengenakan segala perlengkapan senjata Tuhan. Perlengkapan ya senjata yang Tuhan berikan. Setiap kasus, setiap masalah, setiap peperangan itu kadang-kadang kita harus mengenakan senjata yang berbeda-beda. Sebab itu mari kita kenakan senjata kita, ya, senjata kita. Ya, karena kita hadapi berbagai masalah yang juga berbeda. Jadi yang keempat, ya, kenakan segala perlengkapan senjata Tuhan. Yang kelima, kita minta perlindungan darah Tuhan. Kita mau keluar dari rumah, kita akan berada di perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun sepeda motor, dengan
kendaraan pribadi, mobil mungkin, dengan angkutan umum, dimanapun kita berada dalam perjalanan, ada banyak hal-hal yang memungkinkan kita harus menghadapi masalah di jalan raya. Sebab itu kita minta ya, supaya Tuhan melindungi kita dengan darah Yesus. Doakan istri, anak, ya, suami, orang tua, keluarga kita minta di awal hari yang baru kita berdoa, minta Tuhan membuktikan dengan darah kita. Ya, kita melewati hari hidup kita dengan kita mengalami kemenangan. Darah Tuhan melindungi kita. Yang keenam, ya, yang keenam yang terakhir, ya, minta adanya pengawalan dari malaikat Tuhan. Nah, jadi malaikat adalah yang pelayan kita. Kita minta melindungi perjalanan kita, dimana kita berada, rumah kita, toko, tempat usaha, kantor, pabrik, dimana kita bekerja, kita minta malaikat Tuhan melindungi, masih diri kita juga dilindungi. Bahkan ketika kita malam hari beristirahat dulu, kita minta perlindungan Tuhan atas rumah kita, keliling rumah kita dengan malaikat Tuhan. Itu hal yang keenam yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, siap menghadapi peperangan Tuhan. Sudah barang tentu kita sudah kembali pemenang, tapi kita harus terjun di dalam hal ini boleh terjadi atas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini. Kami mendeklarasikan doa kami bersama-sama di hari ini. Saya menyatakan bahwa saya penuh dengan permurahan Roh Kudus. Saya diperlengkapi, dipersenjatai lengkap dan dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saya memiliki pikiran yang sehat dan tajam. Pikiran saya penuh dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan kemenangan. Bukan pikiran kekalahan yang tumpul. Dengan iman kepada Yesus Kristus, saya tahu saya pasti bisa. Pikiran saya diarahkan oleh firman Tuhan setiap hari. Tidak ada hambatan apapun yang dapat menghalangi saya. Ini deklarasi saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Terima kasih buat komen, buat like-nya. Dari Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung di channel ini, Tuhan memberkati. Shalom. Oke. Udah. PLT Om. Langganan tiba-tiba bernadio. Nadio? Ada.